Guys, balik lagi di channelnya Mimin Onyx. Kalau kalian belum nonton part satunya, kalian harus nonton dulu part satunya karena aku bahas tentang desain arsitekturnya. Sekarang kita mau bahas di part 2 ini adalah desain interior dari rumah baru yang mana dimensinya adalah 16 x 25. Dan yang paling unik adalah rumah ini dibuat dengan full aturan Feng Shui, teman-teman. Nggak pakai lama, nggak pakai panjang lebar, langsung yuk kita bahas bagian dalam rumahnya. Let's go! Ketika masuk pertama di dalam rumah, kita akan ketemu sama satu foyer. Sebenarnya foyernya tidak terlalu besar, teman-teman. Jadi kemarin perintah dari Bapak Suhu adalah ketika pintu terbuka itu harus ada sekat. Dan sekatnya ini harus masif, maksimal boleh ada kaca, tapi kacanya adalah harus kaca ripple. Jadi nggak boleh yang tembus pandang pokoknya. Disitulah kita berpikir gimana caranya kita mau kasih aksen, teman-teman. Dan kita kasih ini panelnya gabungan dari HPL campur dengan panel cutting CNC, plus juga lagi-lagi ini kita diskusi bareng sama klien, dan klien kita itu mempunyai ide yang berani ya. Saya senang sekali beliau mengusulkan gimana kalau dicat bos. Jadi ini panel CNC nya kita cat bos, terus kita kasih list emas, teman-teman. Benar-benar ini kali ini collab bareng sama ide-ide kliennya membuahkan hasil yang luar biasa keren. Lalu di sebelah sini kita kasih ada satu lemari sepatu, ada tempat duduk juga buat kalau pakai sepatu. Nah, foyernya ini kan los ya, teman-teman. Jadi ini void ini tingginya kurang lebih 7 meteran. Itu kita kasih panel di pinggir, tengahnya kita combine sama wallpaper custom. Jadi kita mau ambil tekstur tapi yang harganya masih tetap affordable. Terus rumah ini full satu rumah semua wallpaperan, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di pojok situ itu juga wallpaper motif fabric. Di sebelah sini ini kita pakai motif yang lain juga. Jadi kayak tekstur sekali. Di satu lantai ini ada 2 motif utama yang kita pakai, teman-teman. Jadi di samping depan sama di sebelah samping kiri kanannya. Lanjut, nanti ketika masuk dari depan, klien kita tuh punya satu patung ini ya, patungnya Yesus. Ini dibuat dari akar pohon asli kalau saya nggak salah. Jadi diukir. Beliau ingin ini menjadi focal point ketika tamu datang. Jadi makanya kita letakkan pas ya. Kita atur gimana caranya pas masuk itu bisa menikmati tampilan patung ini dengan sangat oke sekali. Lalu di sebelah sini ada satu kamar tidur, di sebelah sana ada satu kamar tidur. Nanti tak tunjukin kamarnya kayak gimana. Kita ngobrol dulu ke living roomnya. Nah, di bagian living roomnya ini kita desain los, teman-teman. Jadi dari living room ke meja makan ke pantry itu los satu pandangan, dan semuanya itu full void double ceiling. Jadi tingginya itu 7 meter semua. Openingnya besar banget ya, kayak kalian lihat. Ini kalau sehari-hari beneran terang pol. Dan anginnya jangan ditanya, anginnya kencang luar biasa. By the way, posisi kamar sama posisi meja makan, posisi dapur apa, ini juga sudah dapat aturan dari Pak Suhu. Jadi kalau ada yang ngomong, wah rumah itu pakai Feng Shui pasti desainnya nggak karu-karuan. berarti desainermu cukup ya, karena bisa terbukti kita bisa tata semuanya tetap kelihatan indah. Backdrop yang tadi belakangnya itu, teman-teman, yang foyer, ini kita manfaatkan juga jadi 2 arah. Ini untuk TV-nya, gede bener ya TV-nya. Ini kita mainkan ada motif lengkung untuk memberikan aksen bentukan, dan colornya tetap kita bermain di tone seputar beige, putih, gold, sama abu-abu motif marmernya. Kemudian kita jalan ke sebelah sini. Kalau kita lihat ini akan kelihatan dari depan itu setelah ketemu patung Yesus
sequence-nya kita akan disuguhi tampilan tangga yang melayang ini. Tangga ini kita desain kemarin memang modelnya melayang-melayang gini. Jadi kemarin ini bahannya beton, tapi tetap bisa kita buat model floating, dan finishing atasnya itu pakai conwood teman-teman. Railingnya ini yang bikin makin cakep pakai stainless sama kaca tempered. Di sebelah sini kita akan ketemu sama dapur. Dapurnya ada dua, jadi ini dapur bersih kecil, yang di sebelah sana adalah dapur utamanya. Nah ini bagian dapurnya teman-teman, jadi finishing topnya pakai batu granit. Dapurnya ini kita buat full mutar ya, posisi kompor kayak yang tadi tak bilang sudah diatur oleh Pak Suhu. Nah kita bikinkan juga dapur ini connect sama bagian bawah lemari, jadi klien kita ini suka memasak teman-teman, jadi perlu space yang cukup besar, maka minta dibuatkan, tapi storage-nya memang minta terbuka ya, karena toh juga ditinggali sendiri. Untuk bagian dalamnya ada apa aja? Seperti biasa, di sini kita ada tempat sendok dan lain-lain, drawer-drawer, lalu kita ada beberapa aksesoris lain juga di bawah, rak bumbu lah, bla bla bla. Ini tempat piringnya kali ini kita pakai di atas. Terus islandnya juga langsung nyambung nempel jadi satu. Jadi kalau AI masak, nah susu bisa ngopi di sini bos, sambil mendengarkan suara gemericik air di belakang. Itu gunanya, makanya ada kolam ikan di belakang ini teman-teman. Terus tadi sebelum naik ke atas ya, tak jelasin dulu ada yang ketinggalan satu nih. Jadi di sebelah sini adalah akses pintu kalau dari yang samping tadi teman-teman. Taman samping tuh ketemunya di sini. Lanjut sekarang kita lihat dari desain kamar-kamarnya gimana. Oke, ini adalah kamar yang pertama. Jadi kurang lebih kita buat modelnya kemarin, interiornya itu kita buat ada lighting di bawahnya, supaya kalau malam jadi dimatikan semua, itu bisa pakai lighting bawah aja. Terus kamar ini full ya, openingnya ada di banyak tempat, sama ini juga ada lah, biar makin cakep. Modelnya tetap simple-simple, minimalis aja. Terus di sebelah sini ada satu walk-in closet, kita nggak bisa tunjukkan dalamnya ya karena privacy juga. Dan di sebelah ujung paling dalam itu ada satu kamar mandi dalam. Langsung kita lanjut ke kamar satunya. Cus. Nah, ini untuk area kamar yang satunya. Jadi bedanya adalah kamar yang pertama tadi warnanya kecoklatan. Kalau kamar yang ini kita pakai tone warna dicampur sama warna biru, teman-teman. Modelnya tetap simple. Jadi ada lighting di bawahnya juga. Ini. Nah, terus ini juga di area headboardnya itu ada lightingnya semua. Kalau malam tinggal nyalakan lighting yang bawah. Terus di sebelah sini ini ada satu wardrobe. Ya, kita main aksen gold sama warna biru. Dan di dalam kamar mandi ini ada satu kamar mandi dalam, ada kabinet di bawah wastafelnya. Tapi sama, sorry kita nggak bisa tunjukin wardrobe-nya gimana karena sudah ditinggalin. Langsung lanjut kita naik ke lantai 2. Nah, untuk area lantai 2-nya kita sekaligus review tangganya teman-teman. Jadi tangganya ini kita pakai conwood ya, yang kayak tadi tak bilang. Yang seru adalah karena ini bawahnya lemari. Ini nggak bisa kalau kita biarkan lubang. Jadi kemarin diskusi sama sound kontraktor, dapat ide dikasih plat besi ini teman-teman. Jadi ini combining conwood sama plat besi sama cat. Di sebelah sini kita ada main wall panel dicampur sama wallpaper custom. Ini dikasih mirror juga biar ngasih dimensi yang cukup berbeda. Langsung kita lihat area atas ada apa. Nah, di bagian atasnya ini teman-teman, ini waktu naik kita akan ketemu sama satu ruang doa ini. Jadi klien kita ini sering mengadakan doa di rumahnya. Beliau minta dikasih panel. Jadi kita siapkan panel simple aja. Sama ini ada satu gambar yang sangat mengena di hati beliau ya. Jadi gambar tentang Bunda Maria dan malaikatnya teman-teman. Ini bagus sekali, kita cetakkan di wallpaper custom ini dan hasilnya seperti ini. Sehari-hari ruangan ini dapat opening yang full. Jadi kalau ada acara ini bisa dibuka los semua. Sebelah sana bisa dibuka, sini bisa dibuka, nyambung ke area belakang. Nah,
Di area tengah void ini teman-teman, ada satu lampu kristal ya. Ini juga sebenarnya permintaan dari Pak Suhu. Jadi Pak Suhu itu minta biar lampu kristal ini harus menyala terus 24 jam, tidak boleh dimatikan. Sehingga akhirnya kita buat dia jadi focal point, kita letakkan pas di tengah-tengah voidnya itu tadi. Di atas ini ada satu kamar aja. Sebelum bahas satu kamar, tunjukkan area belakangnya ada apa. Nah, di area belakang ini, kalau kita keluar, kita akan ketemu ada area jemuran di sebelah sana. Nggak usah tak tunjukin ya, area jemuran ya gitu-gitu aja ya. Terus di ujungnya itu ada satu taman kecil teman-teman. Lohansungnya kan tadi saya ceritakan harus lebih tinggi dari rumah. Berhubung lohansungnya belum setinggi rumah, akhirnya dikasihlah lohansung lagi di bagian atas ini. Ketika nanti yang bawah udah cukup tinggi, yang atas bakal diturunkan ke bawah juga. Ini luas sekali teman-teman. Jadi kalau ini andai kata rumahnya anak muda gitu ya, ini mau kalian pakai buat barbekyuan di rooftop belakang ini bisa, atau mau kamu acara di paling depan tadi ya, area carport atau area taman bawah belakang, bisa macam-macam guys. Dan juga berhubung ini cukup tinggi, anginnya mantap sekali teman-teman. Jadi seger banget. Terakhir tak tunjukkan di area kamar yang atas. Yuk. Nah, ini adalah kamar terakhir dari rumah ini. Ini adalah kamar anaknya. Jadi paling besar sekali. Kamar ini bedanya adalah kalau yang tadi pertama coklat muda, yang kedua ada birunya, yang ketiga ini pakai aksen coklat-coklat tua, teman-teman. Modelnya mirip, jadi ada walk-in closet di sebelah sini. Cuman bedanya adalah walk-in closetnya ini kita buat terbuka lemarinya. Terus yang di sebelah sana tertutup. Ini kita ada main tanpa handle ya, jadi pakai tip on. Nah, diklik gini baru dia terbuka, lampunya otomatis nyala. Di sebelah sini ada kamar mandi. Kita ada kasih pakai finishing wallpaper di semua dindingnya. Wallpapernya setiap kamar itu juga beda-beda teman-teman. Nah, kamar mandinya kalau yang ini itu konsepnya lebih dark. Jadi kita mainkan aksen dari granital gelap sama abu-abu. Kita padukan sama batu granit yang warna gelap ini, kita kasih kabinet di bawahnya. Terus yang unik juga adalah kamar ini berhubung ada anak kecilnya ya, jadi kan takut jatuh teman-teman. Akhirnya beliau meminta model kasurnya itu pendek begini, kayak rumah-rumah Jepang. Nah, ini pendek sekali, jadi bisa diduduki di pinggirnya, bisa juga di semua sisi. Kalau gelundung pun tetap sakit sih sebetulnya, tapi at least enggak teman-teman ya. Kamar ini sama, openingnya banyak, jadi angin di segala sisi, segala ruangan itu benar-benar dingin semua pokoknya. Posisi-posisi kasur, kepala ini kemarin juga sudah diatur oleh Pak Suhu, tidak boleh keluar dari titik yang ditentukan. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, dengan begini berakhir sudah tour kita di rumah ini ya. Kita akhiri di area rooftopnya. Jadi ini area rooftopnya carport. Ini kita sedang berdiri di atas kanopinya ya. Jadi bisa dipakai juga, bisa dimanfaatkan juga buat duduk-duduk sore. Itu aja yang mau kita review. Buat kalian yang mau lihat hasil-hasil buatan Farconic yang lainnya, kalian bisa langsung follow Instagram kita di @farconic atau @farconic.interior. Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe channel kita, kasih masukan buat kita, atau kalau kalian ada yang penasaran apa, kalian boleh langsung tanyakan ke kita di kolom komentar. Oke? Nantikan video-video yang lainnya, ikuti terus channelnya, dan sampai ketemu lagi.